Bab 8 Entropi, chapter 8.8 yang membahas tentang bagian yang tidak dapat dibalikan dari hukum kedua. Bagian pertama dari hukum kedua hanya mempertimbangkan proses-proses yang reversible. Bagian kedua membahas proses-proses yang irreversible. Dan ingatlah bahwa untuk siklus reversible, persamaan 8.3 menyatakan bahwasanya rumus integral melingkar R dq per T sama dengan 0 reversible. Mari kita pertimbangkan siklus irreversible dan menghitung integral tertutupnya. Gambar 8.7 menunjukkan reservoir bertekanan tinggi pada suhu T1 yang memasok sejumlah kecil panas dQ1 ke mesin reversible tambahan R. Tujuan mesin R adalah untuk menyediakan panas reversible bagian mesin irreversible I. Mesin R membuang sejumlah kecil panas dQ pada suhu T yang disuplai ke mesin irreversible I. Mesin I melakukan kerja kecil dW selama siklus irreversible sehingga sistem gabungan mesin R dan mesin I juga melakukan siklus irreversible. Kerja bersih sistem gabungan menurut hukum pertama termodinamika sama dengan integral melingkar dQ1. Namun kerja bersih tidak dapat positif menurut pernyataan Kelvin Planck dari hukum kedua termodinamika karena sistem gabungan bertukar panas dengan satu reservoir. Jadi integral melingkar dQ1 tidak dapat positif. Selain itu, jika integral melingkar dQ1 sama dengan 0, maka pada akhir siklus mesin I dan lingkungannya telah kembali ke keadaan sesemula. Hasil ini bagaimanapun bertentangan dengan irreversibilitas mesin I. Oleh karena itu, kita menyimpulkan pada rumus integral melingkar R dQ1 kurang dari 0. Artinya, mesin I menghasilkan panas yang mengalir keluar dari sistem. Dari definisi skala suhu termodinamika, persamaan 7.6 kita peroleh dalam bentuk diferensial untuk mesin reversible R. Pada gambar 8.7 seperti yang kita ketahui, reservoir bertekanan tinggi pada suhu T1 menyuplai panas ke mesin reversible tambahan R. Mesin irreversible I menerima panas dQ1 pada suhu T. Meskipun sistem awalnya berada pada suhu T tanda kutip 1, reservoir bertekanan tinggi pada suhu T1 menyuplai panas ke mesin reversible tambahan R. Mesin irreversible I menerima panas dQ pada suhu T, meskipun sistem awalnya berada pada suhu T tanda kutip 1 atau T aksen. dQ1 per T1 sama dengan min dQ per T. Mengintegrasikan berdasarkan siklus, kita mendapati rumus integral melingkar R min dQ per T sama dengan integral melingkar R dQ1 per T1. Namun T1 adalah suhu konstan reservoir sehingga min integral melingkar R dQ per T sama dengan 1 per T1 integral melingkar R dikali dQ1. Panas yang ditolak oleh R diserap oleh I, sehingga min dQR sama dengan dQ1. Dengan mensubstitusikan ekspresi ini ke dalam persamaan 8.19 dan menyadari bahwa integral tertutup di sebelah kiri sekarang berlaku untuk sistem irreversible, sehingga kita memperoleh integral melingkar I dQ per T sama dengan 1 per T1 integral melingkar R dQ1. T1 integral melingkar I dQ per T sama dengan integral melingkar R dQ1 kurang dari 0. Dari persamaan 8.18, karena T1 besar dari 0, hasilnya adalah integral melingkar I dQ per T kurang dari 0. Tidak dapat dibalikan. Persamaan 8.20 memberikan bagian kedua dari hukum kedua termodinamika dan dikenal sebagai ketidaksetaraan Clausius. Persamaan ini menyatakan bahwa untuk siklus internal yang tidak reversible, integral tertutup dQ per T dari rasio panas yang diserap oleh sistem terhadap suhu, di mana panas tersebut diterima selalu kurang dari 0. Bandingkan persamaan 8.20 dengan persamaan 8.3 dan perhatikan bahwa integral tertutup kurang dari 0 untuk siklus irreversible dan sama dengan 0 untuk siklus reversible. Menggabungkan kedua persamaan tersebut menghasilkan pernyataan
pernyataan matematis Clausius tentang hukum kedua termodinamika dengan rumus integral melingkar dq per t sama dari 0. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai arti persamaan 8.3, kesetaraan untuk siklus reversibel dan persamaan 8.20, ketidaksetaraan untuk siklus irreversibel, kita harus mencatat bahwa T mewakili suhu reservoir atau mesin reversibel tambahan yang menyediakan jumlah panas kecil dq. Memang jika siklus tidak reversibel, maka T aksen kurang dari T ketika dq positif karena panas tidak dapat mengalir secara spontan dari benda yang lebih dingin ke benda yang lebih panas. Demikian pula T aksen besar dari T ketika dq negatif. Di sisi lain, jika siklus reversibel, maka kita harus selalu memiliki T aksen sama dengan T, karena pertukaran panas antara dua benda dengan suhu berbeda bukanlah proses reversibel. Dalam persamaan 8.3, kita dapat mengambil T sebagai suhu reservoir atau lingkungan tambahan dan juga suhu bagian sistem yang menyerap panas dq. Dalam persamaan 8.3, semua besaran merujuk pada sistem itu sendiri dan integral dievaluasi untuk jalur tertutup yang dilalui oleh sistem reversibel. Dalam persamaan 8.20, semua merujuk pada reservoir tambahan dan integral dievaluasi untuk rentang tertutup suhu reservoir melalui di mana secara kebetulan sistem irreversibel dikembalikan ke keadaan awalnya.